Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan jaringan penyusun tumbuhan dikotil maupun monokotil. Selamat menyaksikan. Batang rambutan. Pohon rambutan termasuk tumbuhan dikotil. Batang rambutan berbentuk kayu dan berkambium serta memiliki pembuluh angkut berbentuk lingkaran atau cincin. Struktur autonomi batang rambutan. 1. Jaringan epidermis. Terdiri atas selapis sel dinding sel menebal dilindungi oleh kutikula. 2. Jaringan korteks. Terdiri atas berlapis-lapis sel, berongga-rongga, bervakuola besar, serta berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. 3. Stele. Terdiri atas xilem dan flem. Letak jaringan pengangkut xilem dan flem pada tumbuhan dikotil bersifat lebih teratur dibanding tumbuhan monokotil. Fungsi batang rambutan. 1. Sebagai organ pelintasan air dan makanan. Xilem sebagai jaringan yang mengangkut air dan garam mineral. Sedangkan flem yang berfungsi sebagai jaringan yang mengangkut hasil fotosintesis atau makanan. 2. Sebagai organ pembentuk dan penyangga tumbuh tanaman. 3. Sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Daun pada pohon rambutan memiliki jenis majemuk. Struktur jaringan yang pertama adalah kutikula. Kutikula berfungsi untuk mencegah penguapan melalui permukaan daun. Epidermis atas dan bawah berfungsi untuk melindungi bagian dalam dan mempertahankan bentuk daun. Stomata berfungsi untuk tempat keluar masuknya gas. Mesofil yaitu jaringan dasar yang tersusun atas dua lapisan sel. Yang pertama, jaringan tiang, palisade, dan jaringan bunga karang, spons. Sel penjaga berfungsi untuk mempengaruhi stomata untuk membuka dan menutup. Ludang pembuluh adalah sel-sel yang membungkus xilem dan floem, seperti yang ada di daun. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah ke akar dan ke daun. Flum berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dengan demikian, dilihat dari daunnya yang majemuk dan menyirip, pohon rambutan termasuk ke dalam tumbuhan dikotil. Struktur akar rambutan. Xilem dan floem pada akar rambutan berfungsi sebagai xilem sebagai jaringan yang mengangkut air dan garam mineral dari tanah menuju daun. Floem sebagai jaringan mengangkut zat makanan. Korteks berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Fungsi endodermis akar tumbuhan dikotil. Yang pertama mengatur masuknya air tanah ke dalam pembuluh, yang kedua menyimpan zat makanan. Fungsi perisikal akar tumbuhan dikotil untuk membentuk cabang akar dan kambium gabus. Selanjutnya, fungsi epidermis akar tumbuhan dikotil adalah untuk jalan masuk air dan garam mineral. Kambium juga merupakan jaringan meristem sekunder pada tanaman dikotil yang berperan penting dalam membesarnya organ dan jaringan pengangkut air untuk kebutuhan fotosintesis. Fungsi tudung akar pada tumbuhan dikotil melindungi akar ketika tumbuh menembus tanah atau melindungi akar ketika akar menembus tanah untuk menyerap air dan garam mineral di dalam tanah. Bagian-bagian akar pada tanaman dikotil. Yang pertama ada epiblema. Epiblema merupakan bagian terluar dari akar yang memiliki bentuk seperti gentong. Epiblema yang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua bersifat lapis tunggal, yakni terdiri atas komponen hidup tubular. Yang kedua ada korteks. Korteks merupakan bagian luar akar yang mempunyai batas berupa epidermis dan endodermis. Jadi, epidermis berperan sebagai batas bagian luar dan endodermis berperan sebagai batas bagian dalam. Bagian-bagian akar dikotil selanjutnya ialah endodermis. Bagian ini merupakan lapisan sel yang berfungsi untuk mencegah nutrisi yang meninggalkan struktur tumbuhan dan kembali menuju tanah. Yang keempat ada stele. Stele merupakan sentral dari akar yang berisi jaringan dari prokambium tersebut. Pada tumbuhan dikotil, stele dikelilingi oleh endodermis. Stele pada tumbuhan dikotil berfungsi untuk mengatur jalannya larutan serta dijadikan sebagai alat untuk memperbesar batang suatu tumbuhan. 5. Kambium. Yang membedakan antara bagian-bagian akar dikotil dengan monokotil adalah kambium atau perisikal. Pada akar monokotil tidak dapat ditemukan kambium. Lain halnya dengan akar dikotil, kambium dapat dijumpai dengan mudah dan memiliki wujud seperti meristem sekunder. 6. Ada empulur. Tidak seperti tumbuhan berkeping satu, akar tumbuhan berkeping dua cenderung tidak memiliki empulur. Kalaupun ada, wujud empulur sangat sempit dan hanya terdapat di pusat akar saja.
terakhir ada ikatan pembuluh. Serupa halnya dengan tumbuhan monokotil, pada tumbuhan dikotil juga dapat menemukan ikatan pembuluh yang terdiri atas xilem dan floem. Ikatan pembuluh yang terdapat pada tumbuhan berkeping dua ini bersifat kolateral pada akar sekunder. Yang dimaksud dengan bersifat kolateral yakni xilem terletak di dalam akar dan floem terletak di luar. Dengan demikian, xilem akan dikelilingi oleh floem. Batang kelapa. Pohon kelapa termasuk dalam tumbuhan monokotil, jadi batang tanaman dari pohon kelapa tidak memiliki kambium dan tidak memiliki batang yang bercabang. Struktur batang kelapa. Yang pertama xilem. Xilem berfungsi sebagai pengangkut air dari tanah menuju daun. Floem berfungsi sebagai pengangkut nutrisi untuk fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Sklerenkim berfungsi sebagai penguat batang tumbuhan jaringan penyongkong. Epidermis tidak mengandung klorofil kecuali pada sel penjaga stomata. Epidermis berfungsi sebagai pelindung pada jaringan di dalamnya. Embulur berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan dan memperkuat organ. Kortes berfungsi sebagai transportasi hara dan menyimpan cadangan energi. Berkas pembuluh untuk mengangkut nutrisi hasil fotosintesis. Daun kelapa. Daun kelapa memiliki pertulangan daun sejajar dan memiliki pelepah. Helai daun kelapa tersusun di sisi kanan dan kiri pelepahnya. Pelepah daun kelapa melekat kuat di batang. Bahkan daun yang sudah tua pun pelepahnya sulit terlepas. Struktur daun kelapa. Jaringan mesofil. Jaringan mesofil tersusun dari sel-sel parenkim yang tersusun cukup longgar sehingga memiliki ruang antar sel atau rongga antar sel. Xilem berfungsi sebagai tempat mengangkut air beserta zat mineral mulai dari akar hingga melalui daun. Fungsi floem adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi rongga udara untuk menyimpan udara yang diserap oleh daun. Epidermis atas pada daun utamanya berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya, misalnya melindungi palisade atau jaringan tiang dari ancaman hama pemakan tumbuhan seperti kutu daun atau ulat serta panas yang terlalu tinggi dari matahari. Epidermis bawah pada daun berfungsi untuk melindungi jaringan daun di atasnya, misalnya spons atau bunga karang. Epidermis bawah daun biasanya bermodifikasi membentuk stomata. Stomata merupakan celah yang terdapat pada daun yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara antara oksigen yang dihasilkan pada saat fotosintesis dan karbon dioksida yang merupakan bahan utama dari fotosintesis. Stomata juga sebagai tempat keluarnya uap air saat terjadi transpirasi atau penguapan dari daun. Kutikula pada daun adalah sistem pelindung pada seluruh sistem tajuk, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Atau dengan kata lain, kutikula merupakan sebutan untuk pelapis luar dari bagian tubuh organisme yang bersifat kuat dan lentur yang berfungsi untuk perlindungan sehingga fungsi fotosintesis pada tumbuhan dan fungsi lainnya dapat berjalan lancar. Yang terakhir, jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim berfungsi sebagai alat penyokong, melindungi dan menguatkan bagian dalam sel, memberikan kekuatan mekanik ke tubuh tanaman.